Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian Zumiyah kita yaitu di program Quranic Digest yang kedua yang alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Masya Allah tanpa terasa pertemuan dengan pertemuan kita selalu hadiri. Semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan sampai program kita selesai. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Ustadz ya. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Semoga Ustadz sehat terus sehingga terus bisa membimbing kita semua di sini. Dan apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini sehat walafiat. Baik, alhamdulillah Ustadz untuk efektif waktu dan tempat tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Saudara Sayyidat Assalamualaikum hayatakum Bapak Ibu yang muliakan puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pertemuan kita yang ke-10 ini kita akan lanjutkan bahasan kita di pertemuan-pertemuan ini adalah tentang haji. Kalau kemarin kita bicara tentang eh, apa itu haji, ya, maka mm, kita akan bahas hari ini. Kalau pertama kemarin kita bicara tentang tempat Harumain. haji yaitu Makkah dan Madinah. Ya, khasnya adalah Makkah. Jadi Haramain, Makkah dan Madinah. Hari ini kita akan bicara tentang syarat haji. Syarat haji itu apa saja? Bagaimana Al-Quran bicara tentang ini? Bagaimana pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang hal ini serta pendapat-pendapat para ulama tentang hal itu. eh Sesungguhnya isi daripada apa yang akan kami sampaikan tentu bukanlah hal yang baru barangkali. Paling tidak ini menyegarkan kita semuanya. Harapannya dari apa yang kami sampaikan ada hal-hal yang eh, informasi yang didapat, ya, baru sifatnya. Paling tidak menyegarkan, mengingatkan kembali tentang apa saja yang akan kita kenali atau apa yang sudah kita baca tentang haji. Nah, tema besarnya adalah syarat haji. Apa saja syaratnya akan kita bahas nanti. Untuk pertama kali kita akan dengarkan dulu tilawah Al-Quran. Silakan. Siapa yang Iya, akan berkenan untuk membacakan ayat-ayat? baik. Silahkan untuk membaca ya. Untuk Bunda Sundus, silahkan dibuka mic-nya. Berkenan Bu Sundus? Iya, Iya, kenal. silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim rahimana wa rahimahullahu jami'an. Mudah-mudahan ayat yang beliau bacakan tadi eh, jadi rahmah, jadi turunnya rahmat bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Ayat yang dibaca tadi pada surah Ali Imran ayat 97. Surah Ali Imran ayat 97. Quran ayat 97. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinat. Di dalam masjid itu ada tanda-tanda yang jelas atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni maqamu Ibrahim, makamnya Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa man dakhalahu, siapa orang yang memasuki Masjidil Haram, kana amina, maka ia benar-benar menjadi orang yang aman. Walillahi 'alan nas, kepada Allah atau karena Allah adalah kewajiban manusia untuk berhaji, hajjul bait, untuk melaksanakan haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafar, siapa yang kufur, fa innallaha, maka sungguhnya Allah itu ghaniyun. Ghani itu artinya kaya, atau dalam makna lain tidak membutuhkan. Karena dia kaya maka tidak membutuhkan. Anil alamin, kepada seluruh alam. Itulah makna yang kalau kita coba bahas lafziyahnya begitu. Kata perkatanya begitu Bapak yang melihatkan. Ya. Maka ayat ini berbicara tentang haji. Khusus nih bagian kedua ini nih. Ya. Kedua ini adalah bicara tentang haji nih. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, apa itu haji? Salah satu definisi yang dikemukakan para ulama, haji secara etimologis, secara kebahasaan, berasal dari kata yang makna al-qasdu, al-hajju wal-qasdu. Haji itu, al-haji itu al-qasd. Qasd itu artinya bermaksud, menghendaki atau menyengaja. Adapun secara istilah, ya, secara terminologis, haji adalah bermaksud menuju Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu makna haji secara istilah. Menyengaja datang ke kota suci Makkah di waktu tertentu untuk amalan-amalan tertentu, gitu ya,
dan bagi orang-orang tertentu. Itu kira-kira definisi eh, haji. Ya. Nanti waktu tertentu itu kapan? Nggak semua waktu orang bisa berhaji. Hanya di Ashhurul Ma'lumat disebut di dalam Al-Quran. Di bulan-bulan yang diketahui, yaitu apa namanya? Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Kapan itu bulan haji? Bulan haji itu dimulai dari tanggal 2 bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Zulhijjah sampai dengan tanggal 13. Nah, itulah namanya Ashhurul Ma'lumat. Ashhur Ma'lumat. Bulan-bulan yang diketahui. 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Menuju tempat tertentu. Tempat tertentu, ya ini Makkah atau Ka'bah dan sekitarnya. Makkah, nah, semuanya ada di Makkah dan sekitarnya. Yang ada di dalam Makkah itu haram, haramin Makkah. Itu. Maka orang memasukinya ada syarat-syarat tertentu. Ya, ada di luar Makkah, Mina, Musdalifah, Arafah, itu dia. Berada di luar daripada apa namanya tanah haram. Ya, jadi waktunya tertentu hanya dari Syawal tadi tanggal 2 sampai dengan apa namanya 13 Zulhijjah. Puncak daripada rangkaian ibadah haji adalah dari tanggal 8 sampai tanggal 11 atau tanggal 12 maksudnya. Pasti puncak itu dimulai dari Mina, terus masuk ke Arafah, terus kemudian setelah itu oh, tawaf di Masjidil Haram, lalu kemudian setelah itu ke Mina lagi untuk mabit selama bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jadi dari 9, 10, 11, 12. Nah, kalau dia faman ta'akhkhara fala itsma alaih. Kalau dia mau mengambil nafar tsani di tanggal 13, fala itsma alaih. Faman ta'ajjala fala itsma alaih. Kalau yang pingin bersegera, as ya, fala itsma alaih. Itu juga tidak ada dosa baginya. Jadi itu puncaknya itu. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ketentuan hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji secara umum adalah fardu ain. Secara umum, fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Tetapi Bapak Ibu kan ternyata hukum haji ini bisa berbeda-beda tergantung situasinya. Hukumnya bisa wajib atau fardu, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Coba kita lihat. Kok bisa ya hukum haji itu juga haram? Mari kita lihat. Pertama, fardu ain. Fardu ain berarti fardu individu. Berlaku ketika semua syarat wajib haji terpenuhi. Itu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu atau dalam bahasanya istita'ah. Maka itu fardu ain hukumnya. Lalu turun ke fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika haji bertujuan untuk meramaikan Ka'bah setiap tahunnya, khawatir nanti nggak ada orang yang datang karena tadi syarat-syarat ini tidak semuanya terpenuhi nih, maka Ka'bah itu harus ada yang haji. Harus ada yang haji. Um, Maka sebagian yang melaksanakan haji, contoh misalnya Bapak Ibu muliakan, pada saat COVID, gitu ya, saat COVID, itu kan pemerintah Saudi tidak, istilah kata tidak menerima jamaah dari luar.
Tapi ada tetap yang berhaji meskipun dalam jumlah terbatas. Nah, gitu ya. Jadi ada yang orang melaksanakan haji. Itu namanya fardu kifayah. Yang sebagian itu sudah menggugurkan seluruh kaum muslimin. Kalau di suatu hari itu, gitu ya, di suatu tahun di mana tidak ada orang yang berhaji sama sekali, bisa jadi terkena dosa seluruhnya. Itu karena dia wajib. Nah, kalau dalam keadaan tertentu, maka wajibnya wajib kifayah. Dia sunnah, seperti hajinya anak kecil, budak, atau orang yang mampu berjalan kaki lebih dari 2 marhalah atau sekitar 89 kilometer dari Mekah. Ya, ini sunnah nih. Haji anak-anak nih. Boleh. Meskipun kalau haji anak-anak itu bapak-bapak ibu yang melihatkan bahwa bahwasanya kalau seorang hanya maka anak itu nggak dapat pahala. Itu pahalanya buat orang tuanya yang mengajaknya itu. Dan kalau ada anak kecil, anak belum balik berhaji, maka tidak gugur kewajiban hajinya. Nanti kalau dia sudah balik, sudah dewasa, dia harus berhaji lagi. Itu. Karena ada syaratnya tadi tuh Bapak Ibu. Syaratnya tuh Islam, balik, berakal, mampu. Itu ya. Nah itu dia tuh. Jadi kalau ada anak kecil berhaji, dipanggul ayahnya namanya. Ya nggak apa-apa. Pahalanya buat orang tuanya. Tapi begitu dia dewasa, dia tidak disebut sebagai orang yang sudah berhaji. Dia harus kembali berhaji ulang. Gitu tuh. Karena waktu dia melaksanakan haji itu pada posisi bukan terpenuhi, tidak terpenuhi syaratnya melaksanakan haji. Nah, ada juga haram. Haram. Apa haram itu? Bagaimana haram itu? Misalnya hajinya seorang perempuan tanpa mahram yang kondisi perjalanannya tidak aman atau perempuan yang pergi haji tanpa izin suaminya. Itu hukumnya haram. Ya. Jadi hukumnya haram kalau haji seorang perempuan tanpa adanya mahram. Mm-mm. Itu ya. Padahal situasinya itu nggak aman. Bagi dirinya nggak aman. Maka perempuan yang berhaji tanpa adanya mahram itu haram, hukum. Nah, meskipun nanti kita bicara mahramnya itu apa, gitu ya. Nah, mahram itu bagaimana? Itu disebut di dalam kitab Taqriratus Sadidah, ya. Seperti itu. Oke, kita bicara sekarang syarat wajib haji. Kalau tadi hukum taklifi haji itu, hukum taklifnya haji itu ada 5. Ada fardu kifayah, fardu ain, sunnah, makruh, haram. Gitu ya. Fardu itu wajib berarti ya. Wajib, makruh, sunnah, haram. Wajibnya ada 2, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Apa itu syarat wajib haji? Syarat wajib haji adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang muslim agar ibadah hajinya dianggap sah. Artinya kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, ya hajinya nggak sah. Gitu ya. Kalau hajinya tidak sah, berarti dia harus kembali lagi ke tanah suci jika syarat-syaratnya terpenuhi. Memahami syarat-syarat ini sangat penting agar pelaksanaan haji berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rukun haji yang merupakan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan ibadah haji. Syarat wajib haji adalah kriteria menentukan apakah seorang sudah diwajibkan berhaji atau belum. Begitu. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai tolok ukuran kemampuan seorang baik secara finansial, fisik maupun mental untuk memenuhi panggilan suci menunaikan ibadah haji. Nah, para ulama setidaknya menyebutkan ada 7 syarat wajib haji. Ini kata para ulama begini, Bapak. Orang-orang yang memenuhi syarat maka terkena 7 hal ini
maka terkena kewajiban haji. Keluarga kita ya itu terkena wajib haji kalau ada 7 syarat ini pada diri. Adapun tujuh syarat wajib haji diterangkan oleh Syekh Abdul Syuja' Al-Asfahani dalam kitabnya yang dikaji di pesantren namanya Matan At-Taqrib atau Fathul Qarib. Nah, gitu ya. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajib haji itu ada 7 perkara. Pertama al-Islam. Itu Islam. Kalau non Muslim berarti ya nggak sah. Wal bulugh sudah capai usia balik. Wal aql bukan gila, dia berakal. Wal hurriyah merdeka. Kalau budak ikut haji yang berpahala tuannya. Wujuduz zadi warahilah ada bekal dan ada kendaraan untuk ke sana. Wa takhliyatut tariq jalannya memungkinkan untuk dilalui. Hmm, Jalannya memungkinkan. Ya. Kalau pas lagi ada misalkan jalan darat, satu-satunya jalan darat nih menuju ke Mekah, gitu ya. Ada apa namanya eh, bongkahan atau eh, terputusnya jalan ke situ tuh Pak, gagal atau gugur kewajiban haji. Kalau yang jauh pesawat, gitu ya, pesawat, pesawatnya itu pas lagi eh, pas mau berangkat misalkan ada menurut ahli perkiraan cuaca gitu ya bahwa di bulan itu mm, tidak memungkinkan karena badai di langit yang sangat dahsyat sehingga tidak memungkinkan penerbangan dilakukan maka gugur kewajibannya karena syaratnya tidak memungkinkan wa imkadul masir memungkinkan dia jalan orangnya itu mampu jalan entah jalan kaki atau jalan pakai roda kursi roda atau apa kalau dia tidak bisa itu maka berarti gugur kewajiban hajinya. Jadi itu ada 7 ya kewajiban haji. Syarat wujub haji itu ada 7 tadi. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib berhaji. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka individu tersebut wajib melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kitab-kitab fikih, coba kalau kita rinci yang tadi tuh Bapak Ibu yang kan, demikian nih. Islam yang pertama. Kewajiban berhaji hanya berlaku bagi umat muslim. Individu yang tidak menganut agama Islam tidak diwajibkan haji untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya tidak wajib, bahkan tidak dibolehkan masuk tanah haram. Kan gitu ya. Jadi ada ketentuannya dalam surat At-Taubah. Walikunal masjidil haram ba'da amihim hada. Tidak boleh lagi masuki masjidil haram setelah tahun penaklukan kota Mekah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita pas haji, kita pas umroh, itu biasanya dari Jeddah itu begitu mau masuk kota Mekah itu, maka jalan itu dipisah tuh. Ada jalan yang khusus Muslim, ada jalan yang dipilah luar itu non Muslim. Jadi kalau dia di Jeddah, kalau dia di Riyadh, kalau dia di tempat lain nggak apa-apa. Tapi kalau di Mekah nggak boleh. Tuh, gitu tuh. Jadi hanya yang bagi menganut agama Islam saja. Bahkan jika seorang non-muslim melakukan seluruh rangkaian ibadah haji, hal tersebut tidak akan diakui sah karena tidak sesuai dengan syarat Islam. Karena syaratnya nggak terpenuhi. Yang kedua, balik. Kewajiban menunaikan ibadah haji juga mensyaratkan seseorang telah mencapai usia dewasa. Balik. Ataupun dewasa itu tentu ya memaknai pemaknaan yang berbeda dengan balik. Balik itu batas usia di mana seseorang
terkena kewajiban-kewajiban ibadah. Laki-laki biasanya antara usia belasan tahun sampai 15 tahun ditandai dengan bermimpi basah. Kalau perempuan dengan mens. Tuh, maka itu dianggap baligh. Nah, kalau dewasa, pemaknaan dewasa itu kadang-kadang berbeda apa namanya kriterianya. Ada yang dewasa itu kalau orang sudah usia 17 tahun, nah itu kan itu. Tapi ukurannya bukan ukuran dewasa, ukuran baligh namanya ya. Kalau anak itu sudah 9 tahun sudah baligh ya dia sudah terpenuhi atau sah untuk melakukan ibadah haji. Anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, namun jika mereka tetap melaksanakannya, ibadah tersebut dianggap sunnah dan tetap mendapatkan pahala. Meskipun sah, anak-anak yang telah berhaji tetap wajib melaksanakannya kembali setelah dewasa nanti. Karena pada saat itu hukumnya ketika dia dewasa sudah balik, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tadi tuh sunnah, ya. Yang ketiga berakal. Syarat berikutnya adalah berakal. Orang yang tidak berakal, orang gila atau yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji karena mereka tidak mampu memahami dan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang keempat merdeka. Salah satu syarat sahnya ibadah haji adalah kemerdekaan atau memiliki hak atas diri sendiri. Syarat ini berasal dari konteks perbudakan pada zaman Nabi SAW. Jika seorang budak diberangkatkan haji oleh tuannya, ibadah tersebut dianggap sunnah setelah merdeka, budak tersebut wajib kembali ke tanah suci untuk berhaji. Seperti anak kecil tadi. Nah, syarat yang kelima, Bapak kan, itu istita'ah. Adanya istita'ah, kemampuan. Mampu. Nah, inilah yang panjang dibicarakan dalam konteks haji, itu syarat istita'ah. Jadi membicarakan syarat istita'ah ini detail tidak seperti bicara tentang syarat Islam, bulugh, akil, merdeka. Itu mah sekedarnya saja. Jelas. Batasannya jelas. Balik ya berarti orang sudah balik atau belum. Berakal ya dia waras. Islam ya jelas dia muslim atau bukan. Tapi kalau mampu, nah ini ukuran mampu berbeda-beda. Bagaimana mengukur kemampuan itu bisa beda-beda. Dan mampu itu tidak selalu konteksnya adalah harta. Kemampuan atau istita'ah adalah adalah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Mampu dalam konteks ini nih, di sini nih, mencakup apa saja nih? Kemampuan finansial untuk biaya perjalanan dengan kebutuhan selama di tanah suci, serta kemampuan fisik untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji yang cukup berat dibanding ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah haji ini adalah ibadah fisik yang berat. Dasar dari syarat ini adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 97. Yang menyatakan bahwa ibadah haji diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kemampuan di sini mencakup beberapa aspek. Memiliki biaya untuk perjalanan pulang pergi ke Mekah. Memiliki perlengkapan haji yang memadai. Ya, perlengkapan haji yang memadai ya pakaian ikhram itu hmm, itu aja sih perlengkapan hajinya. Didampingi oleh mahram, suami atau wanita yang dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu kan. Jadi mahram itu utamanya kalau dia seorang wanita, kalau dia sudah menikah berarti suaminya. Kalau dia belum menikah berarti ayahnya atau kakak adiknya. Tetapi kemudian mahram itu menjadi meluas. Jika orang melakukan ibadah haji, ibadah umroh, gitu ya, wanita, suaminya telah wafat, kakak adik laki-lakinya tidak punya, perempuan semua. Nah, bagaimana? Paman-pamannya juga nggak ada yang sanggup untuk menemani. Nah, bagaimana dia? Maka ketentuan mahram itu adalah dia cukup dianggap sebagai mahram kalau wanita itu berada di dalam kelompok.
wanita-wanita lain yang akan saling menjaga dan melindungi satu dengan yang lainnya. Berarti mahramnya adalah kelompok yang ada di tempat itu yang terdiri juga perempuan-perempuan. Baik perempuan-perempuan yang sebayanya atau yang lebih muda atau lebih apa namanya lanjut daripadanya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi orang haji umroh sekarang itu mahramnya ya sudah kelompok itu, ya. Meskipun kalau dia sudah usia di atas 60 tahun, nah itu ada, apa tidak harus pada mahram dan gitu. Ini yang wanita-wanita yang dalam usia produktif, maka dia eh, harus ada mahram dan mahram itu bisa suami, bisa ayah, bisa adik, kakak. Kalau semuanya itu tidak memungkinkan karena terbatasnya biaya untuk memberangkatkan keluarganya, maka mahramnya adalah apa? Adalah eh, sesama jamaah perempuan yang saling menolong, menjaga, melindungi satu yang lainnya. Lalu kemudian memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memahami tata cara dan hukum-hukum haji. Saya kira bagian yang terakhir ini itu yang kemudian sekarang kalau orang mau berhaji, berumroh, apalagi sekarang nih udah mau masa-masa akan keberangkatan haji ya habis lebaran nanti nih, maka dilakukanlah dikenalkanlah kepada mereka ilmu atau kaitan-kaitan yang terkait dengan ibadah haji itu sendiri yang kita kenal namanya manasik. Maka kalau umroh ada namanya manasik umroh, kalau haji ada namanya manasik haji. Pemahaman kita tentang manasik adalah apa itu? Aturan atau ketentuan tata cara ibadah. Kalau dia umroh berarti umroh, kalau dia haji ya betul haji. Itu manasik. Padahal manasik dalam makna apa namanya kebahasaan, manasik itu artinya sendirinya adalah ibadah. Itu makna dasarnya ibadah. Tapi kemudian meluas, manasik berarti tata cara atau bagaimana proses ibadah dilakukan. Maka ada ilmunya, itu namanya manasik. Yang berikutnya aman. Syarat yang keenam aman. Keamanan selama berada di tanah suci termasuk keselamatan perjalanan, kesehatan jiwa, harta benda merupakan syarat wajib haji yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Secara khusus bagi jamaah wanita, pendampingan mahram atau wanita terpercaya menjadi keharusan demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama beribadah. Kehadiran mahram ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi wanita selama perjalanan haji dan selama berada di tanah suci. Begitu. Yang ketujuh, tersedianya kendaraan. Akses terhadap transportasi yang memadai dan berfungsi baik merupakan syarat penting dalam menunaikan ibadah haji. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi misalkan karena berada di sekitar wilayah Mekah, maupun transportasi umum yang memerlukan biaya tambahan. Dengan transportasi yang memadai, jemaah haji dapat mudah berpindah tempat untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tanpa hambatan. Gitu tuh, Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang berada di sekitar wilayah Saudi, dari Kuwait, gitu kan, bahkan dari Mesir, gitu, itu bisa melakukan dengan jalan darat, gitu ya. Tapi tentu butuh waktu yang lama dan panjang. Atau melalui dengan laut, ya, transportasi laut dengan kapal yang dilakukan oleh dulu kakek nenek eh, di zaman-zaman tahun 70-an kan ke bawah 60-an, 50-an itu orang berhaji dengan kapal laut. Selanjutnya Bapak Ibu muliakan, nah, ini akan kita bicara tentang istitoah nih, tapi sebelum istitoah, dari Fa kita jeda dulu ya. Barangkali ya, ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan di awal tadi. Dipersilahkan. Iya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, sudah ada Ibu Aat yang mengangkat tangan. Silahkan Ibu Aat. Silakan Bunda. Makasih Ustadz. Monggo. Eh, ini Ustadz terkait dengan eh, apa menunda-nunda haji. Mm-mm.
menunda-nunda. Iya. Padahal dia itu misalnya mampu gitu ya Ustadz ya. Betul. Tapi kalau kalau saya pikir sih mungkin ini juga kan panggilan dari Allah gitu. Itu gimana Ustadz? Iya, Apakah betul. dia juga termasuk dosa atau bagaimana gitu? Mm-mm. Itu dulu Baik. Ustadz. Kasih, Terima Bun. kasih. Sama-sama. Baik. Kata menunda itu bisa dia berakibat dosa jika memang tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Tapi kita kan tidak tahu apakah seseorang itu apa belum juga berangkat semata-mata karena malas dan gitu ya, ataukah karena ada sesuatu yang memang masih mengganjalnya, kan begitu? Ada hal-hal yang tentu ini urusan pribadi yang tahu dia. Tapi jika seseorang sudah dalam kemampuan dari berbagai sudut, berbagai sisi, syarat-syarat tadi yang 7 tadi nggak ada masalah baginya, maka dia terkena kewajiban haji. Kalau dia terus menunda-nunda, terus dia meninggal, maka hati-hati. Kalau dia meninggal dalam keadaan mampu berhaji tapi tidak berhaji, maka apa kata Rasul? Kata Rasul, fal yamut Yahudiyan au Nasraniyan. Maka silakan pilih kalau dia mati, mau mati cara Yahudi atau dalam kondisi sebagai Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Saya kira hadis tadi sebuah ancaman yang serius. Meskipun bukan artinya kalau orang mati dalam keadaan belum berhaji terus dia dianggap Nasrani Yahudi, bukan. Tetapi suatu ancaman dari Nabi. Jangan bermain-main kalau seseorang sudah dianggap mampu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada kondisi-kondisi yang menjadikan dia harus menunda, terus dia tunda terus. Maka dia harus memastikan jangan mati sebelum dia berangkat. Kan gitu ya. Jangan mati sebelum dia berangkat. Gitu. Tapi kalau dia tetap saja dalam kondisi dia menolak, kalau dia tidak berangkat dia menolak, nggak wajib haji itu. Maka ini hati-hati kalau kalimat itu yang keluar, pendapat ulama mengatakan dia bisa dihukumi kufur dia terhadap syariat Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu berat hukumnya. Tapi kalau cuma malas, kalau cuma apa namanya leha-leha menunda-nunda tanpa apa memahami apa tanpa meyakini bahwa haji itu bukan wajib, tapi memang wajib cuma saya gini dan itu, maka dia cuma berdosa saja. Saya kira gitu, Bu. Terima Hmm. kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima Oh, kasih sudah Ustadz. ada Pak Supriyono. Kita batasi 2 orang aja ya untuk sesi pertama, nanti sesi kedua akan dibuka. Alhamdulillah. Silakan Pak Ya, terima Supriyono. kasih kebagian terlambat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Ini Baik, ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Aminan. Nah, ini barang siapa yang memasukinya pasti dia merasa aman. Aman di sini itu Mm-mm. apakah bukan tafsir ya. Terjemahan saya. Aman di sini tuh aman kalau Mm-mm. kita di situ karena berasa aman, apakah kita kalau di situ merasa aman karena datangnya dari Allah. Allah udah menetapkan bahwa itu aman, Mm-mm. kamu nggak akan terjadi apa-apa. Nah, atau kedua, karena ada perbuatan manusia dalam ini laskar atau petugas haji yang mengamankan jamaah haji. Karena kalau bicara aman, kalau berdasarkan tadi Allah, pengertian saya aman di sini bahwa kita itu insya Allah lepas dari siksa api neraka. Jadi Mm-mm. aman di sini datangnya dari Allah itu kalau kamu tuh pasti insya Allah lepas dari Mm-mm. ganjaran itu lepas dari api neraka. Tapi kalau aman secara pelaksanaan haji, apakah boleh dikatakan ada perbuatan manusia? Walaupun hakikatnya Allah yang melakukannya, tapi ada perbuatan manusia yang melarang. Jadi kalau kalau ada pengamannya gitu. Yang kedua, Pak Ustadz ngapunten Bu Ani, saya ada dua. Tadi berkaitan dengan ibu tadi yang pertama, kan bersegeralah hadisnya itu Iya. kan oleh Ibnu Abbas itu, bila Mm. kamu punya niat bersegeralah. Nah, bagaimana kenyataannya? Wong kita anak saya daftar haji 24 tahun lagi baru jadi ini hadis ini
bagaimana diterapkannya kalau di Indonesia nggak bisa, kalau di sana mungkin bisa langsung berangkat. Kalau di Indonesia 24 tahun lagi, 16 tahun lagi. Itu pertanyaan sedikit nyeleneh, tapi hadisnya memang bersegeralah kalau kamu sudah punya niat. Kalau nggak bersegera, Oh, kamu jadi masalah. Atur nuhun Pak Ustadz, atur iya. nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih Pak Haji. Alhamdulillah ini pertanyaannya luar biasa. Pertama aman. Waman dakholahu kana amina. Siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Aman itu apa maksudnya? Maka kalau kita coba buka-buka tafsir itu aman itu ada beberapa aspek Pak Haji Ramli dan Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, aspek fisik. Memang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka sudah menjadi kesepakatan baik di masa dahulu, di masa Nabi, bahkan sebelum itu ada Ashhurul Hurum, ada bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan gitu ya, Muharram. Itu kenapa itu bulan-bulan haram? Karena ternyata itu apa namanya, di sisi lain bahwa Allah menentukan itu adalah bulan-bulan mulia, tetapi ternyata memang orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah dulu, jauh sebelum Rasulullah SAW terlahir itu, mereka menjadi ada satu kesepakatan, ada satu apa namanya perjanjian tidak tertulis sekalipun yang menyatakan bahwa kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram saat itu ya, itu tidak ada lagi orang itu berperang yang di wilayah sekitar Tanah Haram, tidak ada lagi pembegalan, penjegalan, pencurian, apapun namanya, gitu, bagi kafilah-kafilah yang datang ke Mekah atau pulang dari Mekah. Itu dia. Itu. Kenapa dia bulan Dzulqa'dah? Karena perjalanan menuju Dzulhijjah. Kenapa dia Muharram? Karena kepulangan dari Dzulhijjah. Nah, gitu. Jadi aman secara fisik dari kezaliman. Dan memang disepakati di bulan itu, di bulan-bulan yang tadi saya disebutkan itu, Muharram, apa namanya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu tidak ada peperangan. Terlebih-lebih peperangan yang ada di wilayah atau di sekitar Masjidil Haram. Bahkan yang kedua, aman fisik itu disebut bahwa kalau ada orang yang jahat sekalipun itu begitu masuk Masjidil Haram itu dia aman, aman dia. Tapi kalau keluar begitu keluar maka dia akan ditangkap oleh askar kan gitu. Jadi kalau masuk ke dalam dia aman tuh sementara tapi diintai nanti kalau kapan keluar. Apalagi itu nggak tahu sampai sekarang apa atau enggak ya. Itu tidak boleh tuh tentara itu membawa senjata itu nggak boleh kalau ada di dalam Masjidil Haram. Ya ada. Tapi saya katakan itu nggak tahu berlaku sekarang atau enggak gitu ya. Kalau dia apa namanya sudah tidak berlaku artinya sudah pakai senjata gitu, mungkin dirasa karena ada kedaruratan kondisi situasi yang mungkin adanya terorisme dan sebagainya. Tapi bahwa dasarnya seperti itu aturannya di zaman ya, aturan itu dari zaman Nabi SAW begitu. Eh, lalu kemudian aman batin dan spiritualnya. Memang tadi disebut Pak Haji Supriyono betul, aman dari insya Allah orang yang masuk ke situ tuh aman dari azab Allah. Maka tidak ada itu, ini ulama mengatakannya, tidak ada orang masuk Masjidil Haram terus kemudian ini dan itu ini dekat dapat azab Allah nggak ada itu, nggak ada azab di Masjidil Haram nggak ada gitu. Jadi udah harus yakin betul itu. Kenapa dia keliru, kenapa dia salah? Ya mungkin kekeliruan sendiri, kesalahan sendiri. Bukannya karena ada azab Allah di situ. Gitu ya. Jadi aman itu dari berbagai sumber, gitu ya. Apa sumber fisik tadi, sisi fisiknya, sisi spiritualnya. Bahkan kalau dia apa, jauh daripada itu bahwa adanya karena aminan itu di dalam Masjidil Haram untuk pemuliaan terhadap masjid itu sendiri. Jadi kalau ingin rasa tentram dan saya kira Bapak Ibu yang memuliakan juga rasanya kita beda ya. Kalau sudah masuk ke Masjidil Haram itu ya sudah masuk tuh begitu melihat Ka'bahnya saja hati kita rasanya berbeda dengan ketika kita berada di tanah air atau di luar itu. Nah, itu kata aminan yang selama ini saya pahami begitu. Yang kedua,
Gimana kata Ibnu Abbas kalau sudah ada orang yang faman apa namanya lahuzad ya, Lauza. rohilah siapa yang punya bekal yang cukup kendaraannya sudah ada maka bersegeralah haji. Kita kan pengen bersegera gitu ya. Tapi ternyata aturannya yang menjadikan orang tertunda. Yang harusnya cepat mana jatahnya dikorup lagi ya. Harusnya 20.000 kemarin berangkat. Akhirnya tinggal 10.000. Kan gitu. Harusnya kan lebih cepat lagi itu. Maka itu masuk kategori berarti hilangnya istitoah. Dan kalau istitoahnya tidak terpenuhi, berarti kepada seseorang gitu tertunda kewajibannya. Jadi Bapak Ibu muliakan, jadi kewajiban haji itu bukan perkara saya sehat, saya punya harta, bukan hanya itu. Tetapi tadi tuh istitoah itu apakah eh, apa namanya peraturan kenegaraannya juga terpenuhi? Karena nggak mungkin semua orang berangkat haji semua. Bahkan itu pemerintah Saudi itu hanya membatasi jumlah jamaah haji dari setiap negara itu 10% dari jumlah umat Islamnya. Gitu ya. 10% dari jumlah umat Islamnya. Indonesia yang jumlahnya 200 sekitar 220 jutaan umat muslimnya ya, muslimnya. Kalau dengan non muslimnya mungkin hampir 250 jutaan misalnya begitu tuh. Maka jumlah jatah umat Islam itu di Indonesia itu sekitar 200 jutaan. 200.000 maksud saya. 200 2000. ribuan. 200 ribuan. Bukan 200 jutaan. 200 jutaan berangkat semua. Ya 200 ribuan. Nah itu akhirnya digilir. Digilir. Seperti beliau tadi sampaikan. Di daerah tertentu itu ada yang masa tunggunya sampai 30 tahun Pak. Masya Allah. Kalau dia saat itu sudah mendaftarkan diri, sudah masuk apa namanya, dapat apa istilahnya, udah porsi, porsi eh, tahun 30 tahun lagi dan sebagainya, maka mudah-mudahan menurut kita mudah-mudahan dia terhalang naik haji bukan karena kemauannya, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Maka oleh karenanya, ketika seorang misalkan di antara kita dan saudara kita belum juga berangkat ke tanah suci, masih dalam antrian, ternyata dipanggil oleh Allah SWT, maka mudah-mudahan ia termasuk orang yang dianggap sudah melaksanakan ibadah haji. Insya Allah begitu, gitu Pak ya. Tapi kan nggak pengen mati dulu kan, biar haji dulu lah sampai lah kan gitu. Iya. Kira-kira Iya. gitu. Baik, kita lanjutkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah bertanya, Bu Ad dan Pak Haji Supriyono. Baik, Alhamdulillah Ustadz, kita lanjutkan kembali materinya. Baik. Nah, melanjut dari jawaban dari ke Pak Haji Ramli, Perdana Ramli, ini tentang istitoah. Ada lagi istitoah sekarang itu di pemerintah Indonesia itu adalah istitoah kesehatan. Ini problem nih sekarang nih bagi masyarakat. Ya, ada orang saya sehat-sehat aja, tapi ternyata tidak boleh berangkat karena ditemukan menurut tes kesehatan seseorang dianggap tidak layak untuk naik. Maka orang emosi kan gitu. Istitoah kesehatan haji adalah kemampuan fisik dan mental seorang untuk melaksanakan ibadah haji tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Ini mencakup kondisi kesehatan yang baik, konsisten yang baik dan kemampuan untuk menjalani aktivitas fisik yang cukup berat selama pelaksanaan ibadah haji. Jadi sebenarnya dilakukannya ini oleh pemerintah supaya beliau orang yang berhaji ini tidak merasa kesulitan dan orang lain tidak merasa terbebani kalau dia pas berangkat itu memiliki apa namanya tanda-tanda yang tidak laik untuk berangkat. Nah, istitoah kesehatan haji penting karena ibadah haji melibatkan banyak kegiatan fisik seperti berjalan jauh, berdiri lama, dan berdasarkan dengan zaman yang lainnya. Kemarin itu Bapak Ibu, setahun 2 tahun yang lalu itu banyak orang yang mati itu karena apa? Karena kelelahan, dehidrasi, kekurangan cairan dan sebagainya. Bahkan pemerintah Saudi itu secara khusus menulis surat peringatan kepada pemerintah Indonesia agar bersungguh-sungguh pemerintah Indonesia itu memperhatikan jemaahnya. Kenapa? Ternyata dari seluruh dunia yang paling banyak jemaah yang mati itu Indonesia. Gitu ya. Kenapa? Karena memang jemaahnya sudah sebagian sepuh-sepuh kan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari jemaahnya, memang sebagian jemaah pengen haji, pengen mati di sana. Gitu nih repot nih. Pengen matinya di sana, saya pengen mati di Mekah. Kan gitu ya. Jadi apa ini problem gitu ya.
Dia sengaja kali aja saya mati di sana kan gitu ya. Wallahualam lah itu terserah Allah bagaimana tuh apa namanya menyikapinya. Tapi ternyata memang jemaah haji Indonesia itu ya wajar juga. Kenapa wajar Bapak Ibu? Karena jumlah jamaah yang paling banyak seluruh dunia itu Indonesia gitu ya. Sampai 230.000 orang gitu. Dan dibanding jamaah-jamaah yang lain, berdasarkan apa namanya testimoni dari berbagai sumber bahwa jemaah haji Indonesia itu yang paling tertib, paling taat, paling rapi, paling bagus, paling sopan gitu ya. Ngalahan kan di hotel ya, naik lift, ketemu orang-orang Afrika ngalah, sabar gitu ya. Jadi mau turun ngantri di lift kan gitu dari lantai 15 mau turun, sabar kagak jadi turun-turun, akhirnya sholat jamaahnya terlambat ke masjid kan gitu ya, dan seterusnya. Itu contoh ya. Itu memang dikenal Indonesia itu apa namanya sopan, santun, sabar dan sebagainya. Kesehatan jasmani gitu ya. Ibadah haji, ini nih, kita lanjutkan. Oleh karena itu, kondisi kesehatan yang prima sangat diperlukan menghindari risiko kesehatan yang serius selama perjalanan ibadah haji. Syarat ini diatur, no. Sekarang sudah ada undang-undangannya, Bapak, ada undang-undangnya, Bapak Ibu nih. Diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh PHU tahun 83, nomor 83 tahun 2024 yang lalu nih, yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran pelunasan BPIH reguler, dan termasuk di dalamnya adalah tentang istitoah sehat. Itu ya, dalamnya itu. Apa saja syarat kesehatan haji itu? Nah, ini Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan kalau berangkat ini hati-hati nih ya. Tidak menderita penyakit menular atau penyakit kronis yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain. Memiliki kondisi fisik yang cukup kuat untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang membutuhkan stamina dan ketahanan fisik. Mampu mengelola penyakit yang ada dengan baik sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Jadi sebenarnya penyakitnya tergantung nih, gitu ya. Kalau dianggap ini masih kondusif untuk dirinya dan orang lain, maka berangkat. Nah, penyakit apa saja? Ya, nggak apa-apa kami sampaikan di sini, Bapak ya, supaya menjadi pemahaman bersama. Pertama nih, yang diperhatikan diwanti-wanti dan ini bisa menjadi halangan bagi orang yang sudah mendaftar ternyata gagal. Kenapa? Pertama, penyakit jantung koroner. Kalau didapati, didiagnosa bahwa ketika mau melakukan perjalanan dia memiliki penyakit jantung koroner yang stadium yang membahayakan, maka boleh jadi dia gagal screeningnya. Dan kalau screening gagal, ya gagal hajinya. Dan ketika dia gagal, Bapak Ibu muliakan, jangan dianggap bahwa dia tidak melaksanakan haji. Dia gagal betul tidak melaksanakan haji, tapi dia gagal karena memang ada syarat yang tidak terpenuhi. Dan itu hukumnya bukan dosa dia. Karena dia masuk kategori hukum orang yang tidak ada kewajiban haji. Jadi ini perlu saudara kita yang gagal diberikan pemahaman. Gitu ya. Maka lakukan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya apa nih di tanah air nih kalau dia gagal nih, udah sholat subuh, duduk di masjid sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat kata Nabi, pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Itu aja diperbanyak. Gitu ya. Kalau memang ternyata dia gagal screening jantung koroner. Yang kedua, hipertensi tidak terkontrol. Berarti ini sudah yang berat nih. Kan itu ya. Nanti kan ini ada tim kesehatan yang akan memeriksa ini sudah layak atau belum. Masih apa namanya udah layak berangkat atau enggak ya. Terus diabetes melitus yang tidak terkontrol ya, tadi penyakit apa nih, hipertensi darah tinggi ya, yang kedua diabetes yang berbahaya nih bagi diri dan orang lain, tiba-tiba lesu jatuh lunglai kan gitu, repot ini lagi tawaf gitu tiba-tiba lunglai jatuh kasihan dia jamaah yang lain kan gitu, lagi sa'i begitu naik lorot jatuh. Kenapa? Karena gula darah yang sudah stadium yang berat misalkan. Penyakit paru kronis, ya, gagal ginjal, gangguan mental berat, gitu ya, gitu ya. Penyakit menular aktif, ya, penyakit menular aktif ini tuberkulosis atau hepatitis B dan C yang belum diobati, ya, belum diobati dengan baik dan dapat menular jamaah haji lainnya. Oleh karena itu, pengidap penyakit menular aktif tidak diperbolehkan untuk berangkat haji sampai penyakitnya terkontrol. Sudah dianggap, oh
ini sudah dalam kondisi yang bisa dikontrol, boleh. Kanker stadium lanjut, penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Nah, yang terakhir, oh ini ada dua lagi, stroke, gitu ya. Nah, stroke, kalau stroke dianya sendiri sulit untuk mengelola dirinya, maka akan sangat menyulitkan dirinya dan juga orang lain kalau dia tetap berangkat. Kecuali kalau stroke-nya di sana, kan gitu ya. Yang terakhir, epilepsi tidak terkontrol, gitu ya. Itu Bapak Ibu mengatakan. Bahkan sekarang nih, mau umroh saja orang itu suntiknya itu bukan hanya meningitis saja Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu ada meningitis, sekarang itu ada meningitis dan polio. Plus lagi sekarang flu. Walah, pokoknya macem-macem kan gitu. Tambah repot aja nih. Jadi orang orang mau umroh mau sekarang apalagi haji ya umroh aja itu sekarang suntik apa namanya imunisasinya itu ada tiga. Ada meningitis, polio, dan flu gitu ya. Ya anggaplah itu sebagai satu benteng ya apa namanya ikhtiar untuk menjaga diri dan juga eh, tidak menularkan pada orang lain dan tidak terpapar dari orang lain. Sarana transportasi yang memadai. Jadi termasuk istitoah itu sarana transportasinya terpenuhi ada. Orang yang bertempat tinggal jauh dari tanah suci, maka maksudnya dengan jarak dua marhalah atau sekitar 81 kilo atau lebih nih, maka kewajiban hajinya baginya disyaratkan adanya sarana transportasi. Tuh Bapak-bapak. Jadi yang jaraknya sekitar 80 kilo, 100 kilo aja dari Mekah nih. Kalau nggak punya kendaraan, nggak wajib. Coba bayangkan tuh ya. Apalagi kita yang jaraknya berapa nih? Dari Indonesia berapa ribu kilo nih. Itu ya. Wong ke Surabaya aja 900 kilo. Kan gitu ya. Apalagi ke Mekah nih kan gitu. Jadi kalau ke Surabaya saja 19 kilo aja udah berapa kali lipat dari minimal apa namanya kewajiban tuh ya. Nah, itu dia kalau itu kendaraannya nggak ada ya, maka dia apa namanya gugur ya. Gugur hajinya itu karena jaraknya. Jarak yang tidak memungkinkan dia untuk tidak apa namanya tidak eh ya tidak memungkinkan lah jalan. Itu jaraknya gitu. Kalau kita hitung informasi ini Bapak Ibu, kalau kita kan nggak pernah ngitungnya gitu. Jarak Indonesia Mekah itu kalau Jakarta itu apa namanya acuannya. Ya, kalau Jayapura lebih jauh lagi ya. Jayapura jauh lagi. Kalau Jakarta saja itu jarak Jakarta Mekah itu Jeddah Mekah itu sekitar 8.400 kilometer. Berarti berapa kali tuh? 1.000 kali ya. 84 kilo kewajibannya orang dapat punya kendaraan. Ini 84.000 8.400 gitu ya. 8.400. Jadi sekian sekian kali lipat. Artinya kalau nggak ada kemampuan untuk membayar transportasi ya gugur kewajiban. Ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang rumahnya dekat dengan tanah suci namun tidak mampu menempuh perjalanan menuju tanah haram dengan berjalan kaki. Dia dekat cuma 10 kilo tapi nggak bisa berjalan. Maka gugur baginya apa namanya berhaji. Dalam konteks jemaah haji Indonesia, syarat kedua ini bisa diartikan memiliki biaya sewa pesawat dan alat transportasi yang dibutuhkan selama menjalani manasik di sana. Manasik dan dimaksud adalah ibadah di sana, bukan manasik di sini. Sarana transportasi yang dimaksud, gitu ya, dimaksud disyaratkan melebihi kebutuhan sandang pangan bagi dirinya dan keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, terhitung sejak keberangkatan sampai pulang dengan haji. Jangan sampai orang haji itu hanya memikirkan dirinya. Kalau dia punya tanggungan anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, maka termasuk istitoah, termasuk dia mampu dari sisi materi itu, manakala dia mencukupi orang-orang yang ditinggalkannya. Kalau orang ditinggalkan haji selama 40 hari misalkan, terus nanti itu mengemis-ngemis, mengais-ngais, meminta-minta, maka orang itu dianggap belum mampu cukup istitoahnya untuk melaksanakan haji. Belum mampu. Gitu ya. Zad wa rahilah. Gitu ya. Itu tadi zat itu artinya bekal, rahilah itu artinya adalah kendaraan. Ini kata sahih di dalam apa namanya? Sahih Bukhari wal Muslim.
Jika seorang tidak mendapatkan rahilah kendaraan, apakah dia wajib berhaji? Ini dia nih, ini pendapat ulama nih Bapak Ibunya. Jika antara ia dan Mekah berjarak 84 kilometer atau lebih, sedang ia tidak memiliki kendaraan, maka tidak wajib. Ya. Jika antara ia dan Mekah kurang dari 84 kilo, ia wajib berhaji jika mampu berjalan. Jika tidak mampu berjalan, hajinya tidak wajib untuk dirinya. Ketiga, wanita barulah wajib berhaji jika ada kendaraan. Jika tidak ada kendaraan haji, hajinya tidak wajib secara mutlak. Tuh ada khusus wanita. Syarat yang ketiga, aman. Aman yang dimaksud adalah terjaminnya keselamatan nyawa, harta, dan harga diri seorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga andai saja terjadi beberapa hal yang dikhawatirkan mengancam keamanan seperti peperangan, perampokan, atau cuaca buruk yang menghambat perjalanan menuju tanah suci, maka saat itu dia tidak wajib melaksanakan haji. Saat ini terjaminnya keamanan calon jemaah haji sudah sangat baik, ya, karena ada pengawasan yang bertingkat-tingkat nih. Dari pengawasan dari sini, dari mulai pendaftaran, screening, nanti di apa namanya di embarkasi, nanti di Mekah. Jadi itunya berlapis-lapis, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana hukumnya jika seorang sakit atau situasinya kacau atau adanya peperangan? Dalam Islam, istita'ah kesehatan adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji. Jika seorang tidak memenuhi syarat ini, maka ia tidak diwajibkan untuk pelaksanaan haji sampai kondisinya membaik. Hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa agama Islam itu tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Misalkan pas mau haji terjadi peperangan Iran sama Amerika nih yang lagi heboh nih. Kan gitu ya. Nah, itu senjata-senjata itu gitu berseliweran gitu yang senjatanya itu kira-kira dikhawatirkan ada di dalam perjalanan pesawat kita dari Indonesia ke Mekah. Maka kalau itu membahayakan, maka di saat itu namanya tidak aman. Dan kalau tidak aman, maka perjalanan haji di saat itu tuh di waktu itu tuh di tahun itu kalau tidak itu dianggap tidak terpenuhinya istitoah keamanan. Maka tidak wajib haji. Gitu ya. Wal istita'atu nau'ani dan istita'ah itu dua macam. Badaniyatun sihhiyatun wa maliyatun. Yaitu badan yang sehat dan harta. Fala yajibu illa man ala man tamakkana min rukub wa amanat tariq wa qadra ala safar. Wa qadra ala safar. Jadi tidak wajib bagi seorang yang tidak terpenuhinya ar-rukub kendaraan. Ya. Kendaraan transportasinya tidak terpenuhi. Entah nggak ada atau dalam bahaya wa aminat tariq dan aman perjalanannya serta mampu dia melakukan perjalanan. Kalau ini tidak terpenuhi maka artinya dia tidak istitoah. Kalau tidak istitoah berarti dia tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pendapat para ulama mazhab tentang istitoah. Beberapa syarat istitoah yang telah disebutkan di atas membuat ibadah haji berbeda dengan ibadah-ibadah fardu lainnya. Suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh seorang perempuan dari Khatham. Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul haji syaikha kabira. La yastati' ayastawi ala rahilah. Afa ahujju anhu. Qala hujji anhu. Apa kata Rasul? Bahwasanya seorang perempuan dari Khatham bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji di saat dia telah rentak, tua rentak, sudah payah. Dia tidak mampu untuk tetap bertahan di atas kendaraan, nggak bisa duduk lama-lama di kendaraan, tidak bisa berjalan, payah. Mau duduk di atas kursi roda pun sudah susah. Apakah aku melaksanakan haji untuk mewakilinya? Beliau menjawab, lakukanlah haji untuk mewakilinya. Jadi namanya badal haji. Gitu Bapak Ibu ya, badal haji. Tapi badal haji itu ada syaratnya. Badal haji itu bagi yang membadalkannya harus terlebih dahulu sudah pernah berhaji. Nih pernah saya dengar cerita ada orang Bapak Ibu muliakan karena habis dapat gusuran tanah kan banyak duitnya gitu ya. Maka langsung nih saya pengen membadalkan
ayah ibu saya gitu ya. Nah, dianya dulu harus berhaji. Yang bersangkutan dulu haji. Karena dia belum berhaji, dia titipkan tuh dua orang tadi kepada ustadz. Kepada orang lah, bukan kepada ustadz. Nggak tahu ya, kalau ustadz mau ngerti dia nggak mau. Dia diterima aja sama ustadznya. Berapa orang sini? Diambil semua. Lah orang badal itu kan cuma satu orang satu badalnya. Nggak bisa si Fulan membadalkan dua orang sekaligus. Nggak boleh. Karena haji itu satu orang. Dalam satu tahun satu orang satu haji. Kalau umroh boleh berkali-kali. Sebab umroh sehari cukup sekali umroh. Kalau dia ada 3 hari di Mekah, 3 kali umroh bisa asal kuat. Tapi kalau haji kan nggak bisa berganda gitu. Jadi Bapak Ibu yang muliakan kalau mau membadalkan orang tua kita atau siapapun berhaji, lihat-lihat orangnya amanah enggak. Gitu ya. Jangan asal duitnya aja. Berapa satu orang 25 juta kali 4 kan 100. Kan gitu ya. Enggak begitu. Artinya kita harus meskipun terserah lah nanti yang penting saya sudah niatkan gitu. Ya meskipun begitu kita harus lihat-lihat dulu nih orang amanah enggak. Ditanya nanti siapa yang membadalkan gitu. Kalau diambil udah nanti saya semuanya lah. Nah, itu kan enggak benar. Enggak boleh begitu. Berdasarkan hadis tersebut, seorang tua renta tidak kuat fisiknya untuk melaksanakan haji, maka hajinya dapat dibadalkan oleh anaknya. Disebut telah uzur permanen gitu. Kalau nggak udur permanen nggak boleh diajukan. Saya membadalkan siapa orang tua saya kenapa? Males nggak bisa males nggak boleh gitu. Tapi kalau dia sudah permanen apa namanya uzurnya boleh. Mayoritas ulama sepakat bahwa istitoah merupakan syarat seseorang terkena kewajiban haji. Mereka hanya berbeda pendapat tentang batas-batasannya. Nih, Imam Malik. Pendapat pertama Imam Malik. Berpendapat bahwa istitoah meliputi kesanggupan menempuh perjalanan menuju Baitullah. Jalan kaki. Dapat mencari nafkah selama ibadah haji serta memiliki nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya. Ini menurut Imam Malik. Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang termasuk kategori istitoah ada dua, yaitu mampu karena diri sendiri, istitoah mubasyarah namanya, dan istitoah ghairu mubasyarah, bukan untuk dirinya, seperti petugas haji. Adapun syarat bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji adalah harus ada pendampingnya, seperti suami atau mahram yang memiliki hubungan nasab, atau oleh rombongan. Nah itu dia, sekali lagi ya, rombongan atau kafilah perempuan yang terpercaya. Di situ udah satu kelompok ada 20 perempuan semua gitu. Yang 20-nya tidak ada mahramnya masing-masing. Nah, mahramnya saling melindungi apa namanya itu me- memagari eh, perempuan-perempuan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, haram hukumnya seorang perempuan pergi haji sendirian. Ya, sendirian aja no. Saya mau haji backpackeran. Usianya berapa? 40 tahun. Nggak boleh. Perempuan nggak boleh. Harus ada mahramnya. Entah mahramnya suaminya, entah mahramnya keluarganya, entah mahramnya apa kelompoknya gitu. Jadi nggak bisa selonong boy aja kayak dia ke Tanah Abang pergi sendirian. Kalau ke Tanah Abang gitu ya, gitu nggak boleh. Ketiga, ulama madhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa istitoah meliputi sehat jasmani, mempunyai biaya, aman dan perjalanan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah merujuk pada hadis yang sama, perempuan tidak boleh berhaji meskipun didampingi oleh perempuan lain atau rombongan perempuan terpercaya sekalipun. Nah, ini pendapat Hanafi sama Hambali Bapak Ibu, nggak boleh. Pokoknya harus suaminya atau keluarganya, ayahnya, anaknya, kakak adiknya gitu. Kalau perempuan perempuan sekelompok nggak boleh, tapi Syafi'i boleh. Berbeda dengan kedua imam tersebut, jika hajinya adalah haji wajib, maka tidak mempersyaratkan harus dengan suami atau mahram. Artinya perempuan diperbolehkan melakukan ibadah haji tanpa didampingi mahram atau suaminya kalau ibadahnya hajinya ibadah haji wajib. Apa ibadah haji wajib? Ibadah haji pertama namanya wajib. Kalau berikut haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu namanya haji sunnah. Gitu. Umroh wajib, umrohnya ada dua pendapat kalau umroh wajib Bapak Ibu. Umroh wajib, umroh yang pertama-tama dilakukan. Itu pendapat pertama. Yang kedua, umroh yang direndeng dengan haji itu namanya umroh wajib. Selain itu, umroh sunnah. Gitu. Jadi ya silakan aja pendapatnya mana yang dipilih gitu ya. Keempat, ulama mutakhirin, ulama kontemporer berpendapat istitoah meliputi unsur kesehatan, kesempatan mendapatkan kuota.
Jadi kalau nggak dapat kuota tadi kayak Pak Jerome, saudara dan sebagainya, ya nggak dapat, belum dapat istitoah dia. Nah, perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa batasan istitoah terus mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam salihun likulli zaman wa makan, relevan, cocok selalu. Karena Pak, terus adanya ijtihad para ulama menjadikan hukum Islam itu selalu up to date, gitu ya, tidak ketinggalan zaman. Itu. Baik, sebelum hadis-hadis yang akan berbicara tentang istitoah, kami kembalikan kepada Bunda Rifa. Kalau ada yang ditanyakan, kami. Baik, silakan untuk sesi kedua ini ada yang mau bertanya? Kita batasi 2 orang. Silakan. Adakah? Kalau ada, kalau enggak. Tidak ada. Baik, Mm-mm. kalau tidak ada kita lanjutkan materi. Silakan Satu, Ustaz. Ustaz, tanya satu, Ustaz. Iya, Ya, Satu. silakan, baik. iya, silakan Bu. Eh, 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 Hukumnya boleh nggak berhutang untuk berhaji, untuk pergi Mm-mm. haji gitu, Ustaz? Tapi dengan Baik. catatan dia insya Allah bisa melunasi hutangnya gitu. Cuman karena Mm-mm. waktu gitu, Ustaz. Kalau kayak gitu Iya. gimana? Nah, itu jawabannya sudah sendiri tuh, Bu Ika. Udah dijawab sendiri. Jadi gini, ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang hal itu. Ada beberapa yang mengatakan kalau hutang namanya dia nggak mampu. Kan gitu ya. Udah nggak mampu, nggak hutang, nggak mampu. Tapi pendapat Imam Malik mengatakan kalau orang itu berhutang dan dia mampu dan nggak mampu untuk melunasinya, maka dia tetap terkena kewajiban meskipun dengan hutang. Sama itu dikaitkan nanti dengan kurban, sama tuh kurban. Kurban itu orang dianggap mampu berkurban kalau dia punya duit, punya harta tanpa hutang. Itu pendapat ulama umum. Kalau dia berhutang namanya nggak mampu. Tapi Imam Malik mengatakan kalau dia harus menyediakan waktu dalam satu waktu dananya untuk berkurban nggak ada, ya dia boleh berhutang sepanjang dia merasa mampu untuk membayar hutang kurbannya itu. Dan itu dianalogkan, dikiaskan kepada haji. Jadi, dan ternyata umroh kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada aja umroh yang berangkat dulu terus bayarnya belakangan kan? Gitu. Jadi ada orang bercanda, umrohnya belum mabrur tuh sampai dia lunas kan gitu ya. Kan gitu. Ya, itulah pendapat ulama. Jadi prinsip dasarnya kita sendiri orang yang bersangkutan. Kalau berhutang kita mampu nggak membayarnya. Kalau membayarnya mampu, ya ngikuti pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat yang umum, kalau dia mau berangkat aja hutang berarti nggak mampu. Ya nggak usah. Terus bagaimana hukumnya? Ya hukumnya Anda tidak termasuk kewajiban untuk berhaji. Kita gitu ya. Syukron. Oke, makasih Bu Ika. Iya, Baik, kita baik. lanjutkan. Ya, kita lanjutkan Ustaz, silahkan. Sekarang pada poin bagian akhir tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang syarat istitoah dalam haji. Ya, ini beberapa hadisnya saja. Hadis-hadis yang menunjukkan istitoah kemampuan dalam ibadah haji. Pertama, hadis tentang kewajiban haji bagi yang mampu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas qad farada alaikumul hajj fahujju law qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Jadi suatu saat Rasulullah didatangin sahabat ditanya gitu ya, sedang berkhutbah. Ada yang bertanya, wahai Rasul, wahai, apa namanya, wahai Rasulullah sedang ngomong kepada orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji. Ternyata ada yang bertanya. Terdapat seorang yang laki-laki bertanya, apakah setiap tahun? Maka beliau terdiam. Hingga orang tersebut bertanya lagi, Rasulullah setiap tahun nih. Rasulullah diam kedua kali. Nanya lagi nih, apakah setiap tahunnya Rasulullah hajinya, wajibnya? Gitu. Terus Rasul mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya sekiranya saat itu terpancing terus ngomong, iya, maka wajib haji berarti setiap tahun. Gitu. Masya Allah tuh orang iseng-iseng aja tuh. Makanya nih ada kalimat latas alu ayat Quran ya. Latas alu an asya'a intubdalakum tasukum. Apa tuh mananya itu? Jangan bertanya, jangan minta fatwa yang
sesuatu yang akan merepotkan kamu sendiri kalau ternyata dijawab gitu. Jadi kalau dibilang ya berhaji, udah berhaji aja, jangan setiap tahun, nah, gitu ya. Nanti apa namanya jatuhnya kayak Bani Israel tuh Bapak Ibu. Bani Israel. Innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Kan sebenarnya selesai jelas tuh. Allah kata Nabi Musa nyuruh kalian nyembelih sapi. Udah selesai. Dia tanya sapi apa warnanya. Gitu. Kol bulannya. Akhirnya ditanya apa difirmankan disebut sama Nabi Musa kuning yang kalau kamu lihat senang. Udah dapat kuning senang, tapi masalahnya ini umurnya seberapa? Nah, tambah. Tuh, kalau kebanyakan nanya, yang nanya itu sesuatu yang nggak proporsional, berbahaya, merepotkan, gitu ya. Tapi kalau tidak bertanya orang tidak tahu, itu juga jadi masalah. Jadi artinya apa tuh? Bertanya sesuai proporsinya. Artinya memang kebutuhannya. Jangan bertanya sesuatu yang memberatkan, jangan juga tidak bertanya kalau rasanya ketika tidak bertanya jadi tidak tahu. Gitu. Kalau Bani Israel kan itu ngeyel. Maka Al-Quran mengatakan wa makadu yaf'alun. Wa makadu itu bapak-bapak, ibu-ibu ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda. Gaduh. Kadu, beda lagi kalau kadu itu. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir Hampir saja saja. mereka akan menyembelihnya. Gitu. Oh, itu enggak ada, bukannya kadu bukan duren, kadu itu hampir. Gitu ya. Wa makadu yaf'alun. Gitu, itu hadis pertama. Faedah hadisnya, Nabi menegaskan bahwa kewajiban haji terikat dengan kemampuan. Karena jika diwajibkan setiap tahun, umat tidak akan mampu. Ya Allah, bapak-bapak setiap tahun, ibu-ibu setiap tahun. Tadi kata Pak Jibril aja, tuh ada anaknya 20 tahun nunggunya baru dapat. Apalagi yang 30 tahun. Nah, akan memberatkan. Gitu ya. Terus an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabil qala azad war rahilah. Kan gini. Tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu dalam sabilnya, ditanya sama sahabat sabil Sabil. itu apa ya Rasul? Maka dijawab sama Rasul, sabil itu azad war rahilah. Jadi apa yang dimaksud sabil dalam perjalanan itu? Perjalanan mampu itu apa? Mampu dari sisi zatnya, bekalnya, bekal perjalanan bagi yang bersangkutan, bekal perjalanan bagi yang ditinggalkan. Warohilah kendaraannya terpenuhi, ada, tersedia, aman, lancar, nyaman. Ya nyaman sih relatif lah. Ada dan aman kondisinya. Itu yang dimaksud asabil. Ditanya sama sahabat, dijawab sama Rasul, azad wa rahilah. Faidah situ kemampuan haji bukan sekedar niat, tapi bekal nafkah yang cukup sarana perjalanan yang memadai. Keempat, hadis tentang menghajikan orang tua yang tidak mampu secara fisik tadi sudah ya, gitu ya. Jadi apakah saya boleh menghajikan orang tua saya yang sudah lemah itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, iya, hajikan dia yang tapi tidak mampunya permanen Bapak Ibu tadi itu ya permanen. Kalau tidak mampunya apa namanya karena sepuh saja padahal ketika di dikonsultasikan masih bisa ya kan Bapak Ibu dengar kalau lagi wukuf itu ada namanya istilah wukuf safari ya safari wukuf ya. Nah, gitu kan. Safari wukuf itu apa? Kira-kira pemahaman safari wukuf itu adalah wukuf bagi orang-orang tertentu yang karena kondisi tertentu tidak bisa wukuf seperti biasanya, maka wukufnya di mana? Di atas kendaraan-kendaraan kesehatan, entah di ambulans, entah di apa yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis, mereka yang penting dibawa ke tempat wukuf dalam keadaan apapun sepanjang dia masih mampu, masih bisa, masih sadar, masih apa dibawa. Oh ya kan gitu. Tapi kalau sudah nggak sadar di rumah sakit, ya enggak udah gitu. Kalau rasanya dia udah berat untuk pergi ke wukuf, ya nggak diwukufkan. Kan gitu. Maka namanya safari wukuf. Dan safari wukuf bagi orang seperti ini biasanya nggak full setengah hari. Yang penting begitu masuk ada waktu untuk apa namanya wukufnya,
Udah sudah di situ berada di waktu-waktu wukuf, udah langsung dibawa kembali karena kondisinya tidak memungkinkan lama-lama di sana. Gitu ya. Nah, faedah hadisnya, hmm, ketidakmampuan tidak menggugurkan kewajiban langsung, tapi diganti oleh keluarganya yang memang mampu untuk menghajikannya. Oke, nah, ini keempat. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an rumah. Qala hajajata an nafsik? Qala la. Qala hujj an nafsik thumma an rumah. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau ada orang membadalkan nggak boleh membadalkan kalau dia belum haji. Gitu. Bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang lelaki mengucapkan labbaika an rumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk Syubrumah. Syubrumah berarti orang yang dibadalkan. Maka Rasulullah bertanya, siapakah Syubrumah itu? Laki-laki itu yang tadi ngomong itu menjawab, ia adalah salah satu kerabatku. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, kamu sudah haji belum? Maka dia bilang belum. Kata Rasul, karena belum, kamu dulu haji. Baru nanti kamu tahun berikutnya untuk Syubrumah. Nah, itu bukti, itu tanda, itu dalil bahwasanya orang yang membadalkan harus terlebih dahulu sudah melakukan ibadah haji. Yang terakhir, hadis yang kelima, Bapak Ibu kan. Hadis isyarat kemampuan jiwa dan keamanan perjalanan. Fa'in talat pika hayat latarayanna tabi'ina ta'inata tartahilu minal hiyarah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Jika kamu berumur panjang, niscaya kamu akan melihat seorang perempuan melakukan perjalanan sendiri dari Hirah, wilayah Irak, hingga Mekah bertawaf sekeliling Ka'bah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu ya. Nah, orang yang tua sudah usia lanjut, maka memang tidak diharuskan adanya mahram. Yang penting dia merasa aman Dan dalam nggak ada yang ganggu. perjalanan. Nggak ada yang jaga atau nggak ada yang ganggu. Kan gitu. Colek. Baik, Bu Rifa, barangkali masih adakah yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, baik. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan lagi ya di akhir ini. Atau masih ada yang mengganjal? Satu orang mungkin boleh? Tidak ada, baik. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, karena waktu juga membatasi kita, Alhamdulillah pertemuan kita yang ke-10 ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, makasih Bu. Bapak Ibu muliakan, sebelum berdoa ke insya Allah mungkin untuk yang ke-11 kita akan lakukan waktunya di hari Jumat petang ya Bapak Ibu. Jumat sore, iya, Pak baik. Dasar jam 4 insya Allah ya. Jadi untuk yang ke-11 hari Jumat Pak Dasar, untuk hari terakhir 12 sementara waktunya insya Allah Sabtu Ba'da Isya. Itu ya, Sabtu Ba'da Isya. Sementara begitu nanti diinformasikan oleh Sabtu. Bunda Rifa atau Bunda Ana. Tapi besok Jumat insya Allah kita Ba'da Asar insya Allah ya. Ya, Sabtu Baik. pada Isya ya. Insya Allah seperti itu. Sementara begitu ya Mas. Bisa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dhanbin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana minal abrar. Allahumma Amin. ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajjal baitil haram wa ziyarati qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balighna wa ahlana wa dhurriyyatina ziyarata baitikal haram wa Amin. ziyarati qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulla amin fi sihatin wa afiyatin wa salamatin bi rahmatikal arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal Amin, amin ya alamin. Rabbal. Alhamdulillah. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, tetap sehat selalu sampai bertemu kita di hari Jumat insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Bapak Ibu. Leh. Jeler, sehat selalu. Sami-sami. Monggo, monggo. Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Sami-sami Bun, monggo. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf lahir Ji, batin. sami-sami. Assalamualaikum, izin lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin.